Nabi hidup secara monogami dengan Sayyidah Khadijah ini 25 tahun 6 bulan. Ada yang katakan 26 tahun. Populer itu ya, 26, ada yang katakan 27, 25, terserah itu. Tidak apa-apa, pokoknya sekitar 25, 26 lah itu. Nabi monogami di tengah-tengah masyarakat Arab yang poligam. Jadi kalau ada yang mengkritik Nabi, kok istrinya 12 misalnya. Ada yang katakan 13. Kenapa katanya? Sementara di Quran hanya dibatasi 4 untuk umatnya. Kenapa? Meskipun 4 itu ada tafsir ya, 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9, 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24 itu. Kenapa? Itu khususiyah. Khususiyah itu khusus Nabi saja. Jadi khususiyah itu begini. Saya katakan sedikit. Jangan sok nyunah niru Nabi tapi maharmu cuma seperangkat alat sholat atau seperangkat alat bangunan. Kalau mau niru Nabi 1,4 miliar itu baru niru Nabi maharnya. Ya kan? Baru keren itu kalau sunnah. Begitu, ilham ya, belum sunat itu nggak usah. Baik, khususiyah itu apa? Nabi boleh menikah tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Nah, itu khusus Nabi. Kata Imam Al-Qastolani, kanjeng Nabi ini tidur tidak pernah batal wudu, ya kan? Boleh beliau menghimpun banyak istri. Kemudian karena nanti akan jadi ahli hadis, kodifikasi Quran, mengumpulkan Quran, mencatat wahyu macam-macam sesuai dengan fungsinya. Kemudian beliau kalau, mohon maaf ya, buang kotoran, tanah langsung membuka sendiri. Itu kiai tidak bisa. Apalagi presiden, tidak bisa. Membuka, selesai menutup, lalu keluar aroma wangi. Jadi jangan sok niru Nabi, tidak semua bisa kita tiru dari Nabi. Tidak semua. Beliau kalau meludah tidak pernah jatuh ke tanah. Apa bisa kita? Langsung diambil oleh sahabat itu dan ke seluruh tubuhnya dibalurkan supaya mendapat keberkahan dari Nabi itu. Dan lain-lain. Tidak pernah pakai parfum tapi wangi. Kita tidak bisa. Jadi jangan sok niru Nabi ya. Tidak usah Nabi lah itu ya. Makanya kalau masuk surga itu tujuannya hanya ketemu bidadari, dapat bidadari 72. Itu Islam biasa. Itu diejek oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman 1000 istrinya. Coba itu. Di dunia itu Nabi Daud 100 ayahnya alaihi wassalam. Jadi kalau di surga nanti kalian salah seorang dari kalian seperti diumumkanlah, dikampanyekan oleh pseudo ustaz, oleh ustaz karbitan di TV, masuk surga bidadari 72. Nabi Sulaiman lewat jalan-jalan di surga kan, Mas Islam biasa ya, pasti begitu itu. Kan Nabi Sulaiman dah setuju, Tuhan di dunia saja istri saya sudah 1000, masa di surga dikasih 72 ya kan? Mau 72.000 dong kan seharusnya begitu. Artinya apa? Kebahagiaan di surga bukan itu. Jadi mereka itu nanti wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah mereka berseri-seri ahlul jannah itu kepada Tuhannya mereka memandang. Itu seharusnya bertemu Tuhan. Harapan kita masuk surga seharusnya itu. Sekarang begini saja, kita kasih perbandingan ya. Zen anaknya hilang misalnya. Setelah hilang berhari-hari tahu-tahu pulang ketemu. Lebih bahagia, enak sajalah ya. Lebih enak mana? Anak yang hilang ketemu, kuda yang hilang, kambing atau motor mobil hilang ketemu dengan koitus, sexual intercourse, dengan jima. Enakan mana? Maka rendah sekali itu kalau memang obsesi kita cuma itu. Dan mohon maaf seolah-olah kita menganggap Tuhan itu penyedia layanan seksual. Ya kan? Kalau memang obsesi itu. Tapi kita tidak munafik, memang seks itu memang enak. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Tadi dikatakan begini kan, kenapa Nabi boleh menghimpun banyak istri? Tidak mungkin satu ini. Sebab begini, masing-masing punya keistimewaan kan ya. Sayyidah Hafsah binti Umar, Sayyidah Sofiyah binti Huyai al-Akhtab, Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Itu semua punya peranan masing-masing. Ada yang hadis, jadi yang mampu menyamai Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah, Anas bin Malik, yang mampu menyamai mereka dalam meriwayatkan hadis semata-mata adalah Sayyidah Aisyah, padahal beliau perempuan. Itu keren sekali. Jadi tidak mungkin, makanya Nabi ini punya khususiyah itu. Nggak usah raja-raja lah ya. Di Indonesia saja Raja Brawijaya 400 selirnya. Maka Raja Cina, kemudian di peradaban di Aztec, di Meksiko sana ada yang 4.000 raja itu. Jadi kalau soal banyak-banyakan itu, makanya tidak benar orang banyak salah kaprah. Poligami ini mereduksi, bukan menambah.
Nabi hidup di tengah-tengah masyarakat poligam, justru monogam selama 25 tahun 6 bulan, ada dikatakan 26 tahun. Ya kan? Justru nanti di periode Madinah itu. Nah, ini orang-orang salah paham. Nabi mengurangi orang Arab, istrinya 100, simpanannya 200, gundingnya 400, anaknya 600. Biasa itu. Nabi mengurangi itu. Makanya kalau kita melanggar sumpah, tidak berpuasa, apa hukumannya? Dendanya fatahriru raqabah, bebaskan budak. Islam satu-satunya agama yang melakukan penyelesaian ya, membebaskan budak. Paling sukses Islam. Tahu Nelson Mandela, sampai 94 ada perbudakan. Kemarin 94, berapa tahun yang lalu? Berapa dekade yang lalu? Berapa dasawarsa yang lalu ya kan? Nah, ini orang banyak, makanya Islam ini agama rahmat, agama cinta kasih kepada istri saja. Oleh karena itu nanti di Quran itu ada ayat begini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum. Baik. Caranya bagaimana? Suami menganggap istri sebagai ayat, istri menganggap suami sebagai ayat. Ada orang menghina ayat Quran, datangkan bajingan yang paling bajingan. Tidak ada menghina menginjak Quran. Menghina, menginjak-injak, mengintimidasi KDRT. Kenapa? Karena itu semua ada. Kenapa? Karena menganggap istri bukan ayat, suami bukan ayat. Coba istri sebagai ayat. Nah, orang akan memuliakan. Ma'akroman nisa illa karim wa ma'ahanahunna illa laim. Tidak mungkin hadis Nabi itu memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia, dan tidak mungkin menghina, merendahkan, menyepelekan, menginjak-injak harkat martabat perempuan kecuali lelaki yang hina illa laim. Nah, maka sudah jelas kalau begitu. Kalau menganggap suami atau istri ayat, selesai. Bahwa nanti ada sakinah ini sikin satu kali di Quran ya. Waktu apa? Ulawahajin bima sikinah di surat Nabi. Sakinah ini tenang, damai setelah konflik. Maka pisau bahasa Arabnya sikin karena menenangkan binatang kalau disembelih. Mawaddah menutupi kekurangan dan rahmat itu cinta kasih itu. Saya kira demikian, semoga kita mampu meneladani di Mafatihul Ghaib. Kemudian di Durrul Mansur tadi juga sudah kita singgung. Semoga kita bisa meneladani istri-istri Kanjeng Nabi. Yang itu ibu kita semua. Kita harus kenal, kita muliakan, kita agungkan, kita teladani. Mereka semua ummahatul mukminin. Dan Nabi memimpin mengajarkan itu semua. Memotret kehidupan Nabi dari sekian perspektif. Semoga kita semua dicahaya oleh Quran, mendapatkan barokahnya, syafaatnya Kanjeng Nabi, barokahnya ummahatul mukminin itu, kita mampu meneladaninya. Jangan salah, sebab kita sekarang hidup di zaman caci maki yang sedemikian rupa. Maka keteladanan mereka, leadership, keteladanan mereka, uswah, kita jadikan mereka sebagai acuan, qudwah, role model. Demikianlah semua karakter perempuan dipotret oleh istri-istri Nabi. Demikianlah akhlak, tutur kata, perilaku, cara berpikir itu semua yang diteladakan Nabi. Boleh meniru surbannya, jenggotnya, gamisnya, silahkan. Tapi meniru cara berpikir Nabi, membangun Madinah, membangun masyarakat yang heterogen itu, masyarakat yang plural, itu jauh lebih penting. Dan terutama menjadikan Kanjeng Nabi dan rumah tangganya, kehidupannya, rumah tangganya, politiknya, semuanya sebagai sirohnya itu sebagai kurikulum untuk kita ajarkan di sekolah. Nggak usah ke Eropa belajar akhlak, belajar tata krama, sidik, amanah, tabligh, fatwa, jadikan kurikulum. Ya kan? Mengapa bukan cara berpikir Nabi? Innamal afkar ummahatul a'mal. Pikiran itu induk perbuatan. Perbuatan karena pemikiran. Kesalahan manusia apa? Berpikir tanpa pernah bertindak atau bertindak tanpa didahului oleh pemikiran yang jernih, yang cerdas. Nabi dan keluarganya, rumah tangganya teladan kita. Tanpa perjuangan Sayyidah Khadijah Kubra dan semua ummahatul mukminin, kita tidak akan merasakan Islam sampai sekarang. Tanpa syahidnya syuhada, gugurnya para sahabat, yatimnya putra-putra mereka, jandanya istri-istri mereka, kita tidak akan merasakan Islam. Kita tidak kenal Allah sekarang. Kita tidak